Ajang Tournoi de France pada 1997 seharusnya hanya menjadi turnamen pemanasan bagi tuan rumah Prancis sebagai bagian dari persiapan mereka jelang Piala Dunia yang akan digelar setahun setelahnya. Meski sifatnya hanya turnamen pemanasan, namun ajang tersebut malah menjadi ajang pamer kemampuan salah satu pemain Brazil yang membuat para pemain Prancis hanya bisa terdiam dan tercengang. Bahkan kiper legendaris mereka Fabien Barthez hanya terdiam membatu dan tidak bergerak sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan bola masuk ke gawangnya. Gol itu terjadi dari sebuah eksekusi tendangan bebas yang luar biasa dan jarak lokasi pelanggaran dengan gawang Prancis saat itu adalah 35 yard. Tentu sangat sulit untuk mencetak gol dari posisi sejauh itu. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi sang penendang. Setelah menaruh bola di atas rumput, ia langsung mengambil ancang-ancang yang sangat jauh. Setelah peluit dibunyikan, ia pun langsung mengeluarkan gaya lari khas dirinya sebelum menendang bola sekencang-kencangnya ke gawang Barthez. Hasilnya, boom! Gol paling ikonik pun tercipta saat itu. Bola masuk dengan cara yang luar biasa. Yang mengejutkan adalah sang penendang bukanlah seorang striker maupun gelandang, namun merupakan seorang bek kiri. Akan tetapi ia bukanlah bek kiri biasa, melainkan seorang pemain yang sering menjadi striker dalam Winning Eleven PS1, dan dia adalah Roberto Carlos. Roberto Carlos da Silva Rocha lahir pada 10 April 1973 di Garcia, Sao Paulo, Brasil. Dirinya lahir dari pasangan Vera Lucia da Silva dan Oscar da Silva. Kehidupan keluarga Carlos sangatlah memprihatinkan. Dirinya tinggal di lingkungan miskin dan kumuh di Brasil. Keluarganya hanya bekerja sebagai buruh tani di perkebunan kopi. Sama seperti bocah Brasil lainnya, Carlos kecil tumbuh dengan segala kecintaannya terhadap sepak bola. Kapanpun dan dimanapun ia punya waktu, dirinya selalu bermain bola. Meski begitu, Carlos juga harus membantu perekonomian keluarga akibat kemiskinan yang melanda. Alhasil, di usia 12 tahun, ia sudah bekerja di sebuah pabrik tekstil bernama Torsao Cardeiro. Sejak kecil, Carlos sudah dikenal karena etos kerjanya yang luar biasa. Mengasah kemampuan sepak bolanya hanya di lapangan terbuka bahkan jalanan. Namun dari sinilah bakat Carlos kecil tercium oleh beberapa klub lokal yang akhirnya merekrutnya. Kemampuannya mulai terasa secara kompetitif ketika ia bergabung dengan klub União São João, sebuah klub yang saat itu tidak terlalu terkenal di Brasil. Ia bergabung pada tahun 1991 saat usianya beranjak 19 tahun. Dengan tekad yang kuat, ia ingin menjadi seorang pesepak bola terkenal dan ingin memperbaiki ekonomi keluarganya. Carlos pun sering menambah porsi latihan sendiri, terutama untuk mengasah kekuatan tendangan dan kecepatannya, yang kemudian menjadi ciri khas permainannya. Usahanya pun mulai membuahkan hasil. Di tahun yang sama, Carlos bergabung di klub Atlético Mineiro dengan status pinjaman, di mana ia dibawa untuk melakukan tur klub ke Eropa. Tur tersebut menjadi ujian bagi banyak pemain muda. Mereka yang tampil menonjol bisa mendapat kesempatan untuk masuk ke tim utama. Namun, Roberto Carlos tidak dapat berpartisipasi dalam 2 pertandingan pertama di Italia. Dia baru bisa bermain penuh saat melawan Lleida di Spanyol pada 27 Agustus. Di klub ini, Roberto Carlos tercatat tampil sebanyak 30 kali dan berhasil mencetak 3 gol selama masa peminjamannya. Perjalanan karir Roberto Carlos tidak semulus pemain Brasil lainnya yang langsung menjadi bintang kelas dunia. Tapi setelah bergabung dengan Palmeiras di tahun 1993, barulah karirnya mulai menanjak. Carlos yang bermain kurang lebih selama 2 musim ini berhasil membawa timnya mendapatkan 2 gelar Liga Brasil berturut-turut. Di tahun yang sama, Carlos pun mampu menembus tim nasional Brasil. Saat itu mereka melakukan pertandingan di Stadium Goodison Park. Melihat permainan Carlos membuat pemandu bakat Birmingham City tertarik untuk mengontraknya, dan Carlos pun hampir saja bergabung dengan tim asal Inggris tersebut. Akan tetapi kontraknya tak pernah terrealisasi. Kurang lebih 2 musim Carlos tampil cemerlang bersama Palmeiras, mencatatkan sebanyak 68 pertandingan dan berhasil mencetak 5 gol. Berkat itu, Carlos akhirnya mendapatkan perhatian dari klub-klub Eropa, dan klub yang paling meminatinya ialah Internazionale Milano yang akhirnya menawarkan kontrak di tahun 1995. Alasan Carlos memilih Inter karena pada masa itu Serie A merupakan liga yang paling defensif di dunia dan ia akan belajar banyak agar menjadi seorang bek tangguh ketika bermain di sana. Meski datang dengan sejuta harapan, nasib Carlos tak terlalu mujur.
Alih-alih dipasang sebagai seorang bek, pelatih Inter kala itu Roy Hodgson malah meletakkannya sebagai seorang penyerang sayap, bahkan sebagai striker. Penyebabnya adalah karena Carlos berhasil mencetak 7 gol dalam 7 pertandingan pertamanya di Serie A. Hal ini sempat membuatnya merasa menderita karena ia bermain bukan di posisi yang disukainya, yang akhirnya membuat Carlos terlibat cekcok dengan sang pelatih. Saking ogahnya menjadi seorang penyerang, Carlos bahkan meminta kepada Presiden Inter Massimo Moratti untuk melegonya. Hal ini disebabkan Copa America segera tiba, dan jika ia ingin bermain, maka Carlos harus turun di posisi bek sayap. Wajar jika Carlos ingin mendapatkan tempatnya di skuad utama sebagai seorang bek, karena ketika itu lini depan Brasil sudah diisi oleh para penyerang kelas dunia. Uniknya, di hari ia bertemu dengan Moratti, Carlos juga bertemu dengan Presiden Madrid, Lorenzo Sanz. Madrid cerdas karena melihat kesulitan Carlos di Inter, dan Carlos menyambutnya dengan baik. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Madrid tanpa pikir panjang. Fabio Capello, yang pada tahun 1996 baru diangkat menjadi pelatih Real Madrid, mungkin menjadi orang yang paling bersyukur dengan pertengkaran yang terjadi di antara Carlos dan Roy Hodgson. Ketika itu Capello memang menjadi orang yang berhasil mengamankan jasa Carlos setelah dirinya dimasukkan ke dalam daftar jual Inter Milan. Capello pun pasti sudah paham betul dengan kualitas yang dimiliki oleh seorang Carlos, mengingat pada musim sebelumnya ia masih didaulat sebagai pelatih AC Milan. Maka dari itu Capello pun bergerak cepat ketika mengetahui jika Carlos akan dilego oleh manajemen Inter. Saya tak percaya Roberto Carlos masuk dalam daftar jual mereka. Saya menerima sejumlah laporan bahwa Roberto Carlos berselisih dengan Roy Hodgson. Setelah saya datang ke Real Madrid, saya kemudian mengirimkan fax, berbicara pada presiden, dan hari berikutnya kesepakatan sudah terjalin. Mungkin proses tersebut bisa jadi yang tercepat dalam sejarah, katanya. Meski pergi dengan segala kekecewaan, Carlos tetap meninggalkan jejak luar biasa. Dirinya berhasil mencetak gol tendangan bebas spektakuler saat pertama kali menginjakan kaki di Negri Pizza. Ia hengkang ke Madrid setelah hanya bermain selama semusim bersama La Beneamata. Di waktu yang bersamaan, Carlos juga mendapat panggilan untuk membela timnas Brasil yang akan berlaga di Olimpiade musim panas 1996. Sayangnya, timnas Brasil hanya mampu mendapat medali perunggu. Sepulangnya dari membela negara, Carlos pun memulai petualangan barunya bersama Real Madrid, sekaligus berharap karirnya bakal membaik di Spanyol. Benar saja, keputusan untuk bergabung bersama Los Blancos merupakan langkah paling tepat dalam karir sepak bolanya. Di era Los Galacticos Real Madrid, dia mungkin adalah satu-satunya pemain yang benar-benar tak tergantikan karena kemampuannya menyeimbangkan fase menyerang dan bertahan. Mungkin hanya dia bek yang mampu selalu meneror kiper lawan dengan kecepatan larinya, tembakannya yang seperti geledek, dan bola matinya. Selain itu, dia juga berlari ke garis akhir untuk mengirim umpan silang, lalu segera kembali ke belakang untuk memutus serangan balik lawan, seperti kereta api yang tak mengenal stasiun pemberhentian. Bersama Real Madrid, Carlos berkesempatan untuk selalu tampil bersama dengan bintang-bintang top dunia seperti Raul Gonzalez, Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo, Iker Casillas, hingga David Beckham. Kehadiran bek kiri legendaris asal Brasil ini langsung memberikan dampak instan bagi tim, di mana ia membantu meraih gelar juara Liga Spanyol di bawah asuhan Fabio Capello yang merupakan salah satu dari 13 gelar yang akan ia persembahkan selama di Madrid. Tampil cemerlang di Spanyol membuatnya kembali dipanggil oleh tim nasional Brazil pada tahun 1997. Ketika itu, ia ikut serta saat menjalani pertandingan persahabatan ketika melawan Prancis, dan Roberto Carlos membuat geger dunia. Dirinya mencetak gol spektakuler yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Saat mendapat kesempatan tendangan bebas, ia sukses melesatkan bola menuju gawang Prancis melalui pergerakan bola yang benar-benar tak masuk akal. Kecepatan tendangannya pun mencapai 169 km per jam. Sejak saat itu, Carlos dijuluki sebagai kaki peluru. Setahun setelah pertandingan tersebut, Roberto Carlos berlaga di pentas olahraga paling diminati, yaitu Piala Dunia 1998. Meski gagal membawa timnas Brasil juara dan hanya menempati posisi runner-up, dirinya berhasil membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia pada edisi berikutnya, yakni Piala Dunia 2002.
Di Piala Dunia 2002 itu, Roberto Carlos menjadi salah satu pilar penting dalam kedikdayaan tim nasional Brasil dan membuat namanya masuk ke dalam 11 nama terbaik di turnamen tersebut. Kembali ke level klub. Setahun setelah menggegerkan dunia ketika melawan Prancis, pada Februari 1998 Carlos kembali buat geger dengan golnya yang bisa dibilang paling berkesan untuk Real Madrid maupun Carlos sendiri. Bagaimana tidak, ia mencetak gol dengan tendangan voli melengkung yang dilakukan dekat garis samping lapangan dalam pertandingan Copa del Rey melawan Tenerife yang digambarkan sebagai gol yang mustahil. Selama berkastem putih Real Madrid, Carlos berhasil memenangkan 4 gelar La Liga dan bermain di final Liga Champions 1998, 2000, dan 2002, dan semua laga final itu dimenangkan oleh Real Madrid. Khusus untuk final Liga Champions 2002, di mana ia memberikan assist untuk gol Zinedine Zidane yang dianggap sebagai salah satu gol terhebat dalam sejarah Liga Champions. Selain itu, Roberto Carlos juga dinobatkan sebagai bek terbaik klub dan termasuk dalam tim terbaik UEFA pada tahun 2002 dan 2003. Lalu, pada Januari 2006, ia menjadi pemain asing Real Madrid dengan penampilan terbanyak di La Liga dengan 370 penampilan, memecahkan rekor sebelumnya yaitu 329 yang dipegang oleh Alfredo Di Stefano. Selama kariernya di Real Madrid, Roberto Carlos bersama dengan legenda Milan dan Italia Paolo Maldini dianggap sebagai bek kiri terbaik di dunia. Pada tahun 2006 saat dirinya pun kembali tergabung dalam timnas Brasil yang ikut dalam turnamen Piala Dunia, namun ia tak mampu berbuat banyak. Brasil gagal lolos ke babak selanjutnya setelah dikalahkan oleh timnas Prancis. Seiring dengan tersingkirnya timnas Brasil di ajang 4 tahunan itu, Carlos mengumumkan pensiun dari tim nasional. Kemudian, pada Maret 2007 dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich, Roberto Carlos melakukan kesalahan fatal ketika ia gagal mengontrol umpan balik dari rekannya ketika Madrid memulai pertandingan, sehingga memungkinkan Hasan Salihamidzic dari Bayern untuk merebut bola dan mengumpankannya kepada Roy Makaay yang mencetak gol tercepat dalam sejarah Liga Champions dalam waktu 10,12 detik. Akibat dari kesalahannya itu menyebabkan timnya tersingkir dari Liga Champions. Roberto Carlos pun akhirnya menerima banyak kritikan dari fans Real Madrid. Lalu, pada 9 Maret 2007, ia mengumumkan akan meninggalkan Real Madrid setelah kontraknya berakhir pada akhir musim 2006-2007. Gol terakhirnya untuk Real Madrid adalah gol kemenangan di waktu tambahan melawan Recreativo de Huelva dengan 3 pertandingan tersisa di musim La Liga 2006-2007. Gol tersebut terbukti krusial bagi Madrid untuk memenangkan gelar Liga ke-30. Meski di akhir kompetisi mereka finish dengan poin yang sama dengan Barcelona, namun Madrid tetap menjadi juaranya karena menang head-to-head dari Barcelona. Di bagian akhir Carlos bersama Real Madrid, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 3 kapten klub bersama Raul dan Guti. Selama 11 musimnya bersama Madrid, Carlos selalu menjadi bek kiri pilihan utama tim dari 1996 hingga 2007. Ia pun mengumpulkan total penampilan sebanyak 584 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 71 gol. Setelah pergi dari Real Madrid, Carlos sempat bergabung dengan Fenerbahce, Corinthians, dan Anzi Makachkala. Meski begitu, kariernya tak berjalan sesuai rencana. Bahkan ketika bermain bersama Anzi Makachkala, Carlos mendapat beberapa perlakuan rasis. Ia bahkan sempat dilempari pisang oleh penonton yang tak bertanggung jawab. Dirinya pun memutuskan pensiun setelah hanya menjalani 1 musim di Rusia. Roberto Carlos bukan sekadar ikon, dia adalah the icon. Tidak hanya di level sepak bola nyata, tetapi juga di dunia periklanan dan video game. Siapapun yang beruntung memainkannya di Pro Evolution Soccer zaman dulu, pasti pernah menempatkannya sebagai penyerang untuk memanfaatkan kecepatan dan kekuatan tembakannya yang tak masuk akal. De longe como ele gosta, o Martins preocupado, partiu Roberto na bomba! Gol!